podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Lea Baneza, obrolan kita hari ini. Asa kepada Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak. Pekan ini ada berita bagus bagi perlindungan masyarakat khususnya perempuan dan anak. Pasalnya, Kapolri Listio Sigit Prabowo membentuk Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri pada 20 September 2024. Brigjen Desi Andriani ditunjuk sebagai polwan pertama yang menjabat direktur pada Direktorat PPA dan PPO. Desi sebelumnya menjabat sebagai psikolog Kepolisian Utama TK1 ESDM Polri. Nah, juru bicara Polri, Truno Yudo Wisnu Andiko, menjelaskan tugas pokok dan fungsi Direktorat PPA-PPO. Pertama, pelaksanaan dan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Yang kedua, pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak serta kelompok rentan lain yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang ketiga, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan pelayanan terpadu dengan pihak terkait di dalam dan di luar negeri dalam penanganan perlindungan dan pemulihan pada tindak pidana perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya. Truno Yudo mengatakan pembentukan Direktorat PPA-PPO merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2024. Tujuannya mengoptimalkan pelaksanaan tugas fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang. Nah, kita mau kupas ini bareng News Editor KBR, Wahyu Setiawan usai jeda. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self-reward. Oke, Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, asa kepada Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak. Nah, kita udah bersama News Editor KBR nih, Wahyu Setiawan. Halo Wahyu. Halo Lea. Nah, Wahyu, pembentukan Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang PPA-PPO Bareskrim Polri ini mestinya disikapi gimana sih Wahyu? Mesti pesimis atau optimis nih? Yang jelas kan ini sebenarnya kehadirannya udah lama nih digadang-gadang. Iya betul Lea, ini memang sudah cukup lama ya ditunggu-tunggu oleh sejumlah pihak. Yang jelas memang kehadiran Direktorat PPA-PPO Bareskrim Polri ini mendapat apresiasi ya dari sebagian pihak. Salah satunya itu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA. Jadi kementerian ini menyatakan dukungan terhadap kinerja Polri terkait perlindungan perempuan dan anak itu. Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kemen PPPA, Ciput Eka Purwanti mengatakan pembentukan direktorat ini diharapkan bisa ya menyelesaikan kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak. Nah, mengapa kami mendukung penuh dibentuknya direktorat ini? Tentunya dengan penetapan unit khusus terkait tindak pidana terhadap perempuan dan anak akan berimbas pada meningkatnya dukungan sumber daya, baik itu sumber daya manusia yang kompeten untuk menangani kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak, dan juga sumber daya lainnya yang turut mendukung, baik itu infrastruktur, sarana prasarana, dan tentu saja juga anggaran. Selama ini unit
Perlindungan Perempuan dan Anak yang hanya setingkat unit di bawah Direktorat Tindak Kriminal Umum tentunya memberikan keterbatasan dalam hal kuantitas SDM yang menangani maupun sumber daya lainnya yang dialokasikan yang harus berbagi dengan unit-unit kerja lainnya di bawah Direktorat Tindak Pidana Kriminal Umum. Dan sebagaimana kita ketahui, angka statistik kekerasan terhadap perempuan maupun prevalensi kekerasan terhadap anak masih sangat tinggi di Indonesia dan juga ditunjukkan dengan terus meningkatnya pengaduan dan pelaporan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan maupun eksploitasi terhadap perempuan dan anak di seluruh Indonesia yang tentunya harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia yang profesional, memiliki lensa gender, keadilan gender dalam melakukan pemeriksaan, tanggap gender, adil gender, dan juga memiliki perspektif terhadap kepentingan terbaik anak, sehingga dalam penjangkauan, dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan tidak justru menyebabkan perempuan dan anak menjadi korban kembali selama menjalani proses penyidikan ataupun bahkan masih menyebabkan diskriminasi dan bias dalam penanganan laporan kasus yang menyangkut perempuan dan anak. Ciput juga mendorong para aparat penegak hukum di daerah khususnya ya bisa menerapkan tugas dan fungsi PPA dan PPO secara baik dan maksimal. Dia juga mendorong Direktorat PPA PPO menindaklanjuti nih setiap laporan maupun aduan yang masuk dari perempuan dan anak demi terciptanya keadilan hukum gitu ya. Oke, ini kan udah dari Kementerian PPPA gitu ya, yang memang kan dia fokus terhadap isu kekerasan anak dan juga perempuan nih Wahyu. Tapi mungkin ada nggak sih selain kementerian yang menanggapi kehadiran dari direktorat ini dan mungkin dinilai bisa membawa manfaat gitu Wahyu? Setidaknya ada 2 lembaga negara lah ya yang bertugas melindungi hak perempuan dan anak ya, yang juga punya asa nih terhadap kepolisian lewat direktorat yang baru saja dibentuk itu. Ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan ya. Jadi Komisioner Komnas Perempuan Teresia Iswarini, dia berharap kehadiran direktorat ini mampu ya menghapus sejumlah kasus yang selama ini kerap mendiskriminasi perempuan. Selain itu, dia juga berharap aparat dengan adanya direktorat ini ya, lebih mengedepankan perspektif hukum yang sama terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi maupun pelaku. Melihat direktorat ini hadir, maka ini adalah bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan kewajiban negara atas akses perempuan pada keadilan. Dan karena itu dia perlu diperkuat melalui perumusan hukum, kebijakan, program, prosedur yang tidak mendiskriminasi perempuan. Teresia kemudian ikut mengajak semua pihak nih memantau pelaksanaan kerja dari Direktorat PPAPO, khususnya dalam mengefektifkan akses dan layanan hukum setiap korban ya, baik perempuan maupun anak. Oke, itu kan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terus juga kamu tadi menyebutkan Komnas Perempuan. Nah, mungkin satu lagi nih kayaknya yang belum disebut itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya. Itu gimana tuh tanggapannya? Ya, KPAI betul ya. Jadi Ketua KPAI, Ai Mariati Solihah, menilai kehadiran direktorat baru ini bisa nih menjadi, kalau dia menyebutnya momentum ya, momentum perbaikan perlindungan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Dia juga mendorong aparat penegak hukum dari level tertinggi nih hingga ke bawah itu lebih berperspektif perlindungan anak. Menurut saya ini langkah maju yang harus segera direspon ya untuk lebih perbaikan penataan, dan tentu saja saya yakin problematika perlindungan anak ya terutama di ranah hukum ini harus menunjukkan momentum yang sangat jelas, sangat pasti gitu dan terukur. Ini yang sudah kami sampaikan. Baru saja saya juga pulang dari Bareskrim Polri bertemu dengan Pak Kabareskrim, Bapak Komjen Wahyu Widodo yang hari ini sangat terbuka ya menerima berbagai masukan KPAI sekaligus langkah-langkah kolaborasi di dalam beberapa permasalahan ya yang hari ini tentu pelibatan anak dan pelanggaran hak haknya.
Ya, pertama kasus-kasus yang teradukan di kepolisian ya, baik itu di tingkat Polsek, Polres ya, Polda, bahkan langsung di tingkat di Bareskrim Polri hari ini, itu di beberapa catatan kami memang masih ada sebagian yang mengalami hambatan keadilan ya. Nah, delay in justice ini yang selalu kita carikan formulasinya. Ternyata kan tidak hanya manunggal, dia selalu ada variabel, misalnya ingin didamaikan oleh pihak keluarga ya, khas banget soal anak itu. Misalnya juga ada masih terjadi suap menyuap misalnya antara APH dan pihak-pihak teradu misalnya. Kemudian apalagi yang pelakunya adalah orang tua, ini seringkali yang membuat APH juga ditekan gitu ya untuk turut serta misalnya menyelesaikan di luar jalur yang seharusnya ada. Belum lagi kasus-kasus anak yang berhadapan hukum, ini yang lebih kompleks dalam upaya meningkatkan perspektif perlindungan anak. Tidak hanya satu-satunya pendekatannya litigasi atau penegakan hukum, tapi kerap ya ketika anak berhadapan hukum itu pendekatan sosial budaya, pendekatan pengasuhan, dan bahkan pemenuhan hak-haknya yang kadang abai ya, bahkan tidak dihormati sebagai hak asasi manusia. Nah, beberapa yang juga muncul adalah motif-motif yang terkandung dalam undang-undang. Misalnya saya sebutkan anak pelaku begal itu gimana? Apakah ada begal di dalam undang-undang? Tidak ada sampai detik ini. Tapi anak pelaku kekerasan, anak menggunakan saja misalnya, itu kita tahu gitu. Terus misalnya anak yang dianiaya sampai meninggal di dalam rumah tangga, apakah itu juga kita menggunakan PKDRT misalnya atau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak? Nah, kerap situasi di dalam keluarga inilah yang harus membutuhkan tindak lanjut ya dari P21 misalnya di tingkat kejaksaan lalu ke tingkat hakim dan pengadilan. Nah, ini langkah-langkah kami, konsolidasi kami untuk merespon hadirnya Direktorat PPA PPO yang secara kelembagaan kita akan punya pada level baik itu Polda, Polres, Polsek sekalipun ya, sumber daya yang memiliki perspektif perempuan dan perlindungan anak secara optimal. Ini yang underline KPAI gitu ya, harapannya tadi ya. Berikutnya tentu tenaga SDM-nya, juga poluan di bawah yang memang hari ini sangat kurang. Nah, ini satu langkah lagi saya kira terobosan ya dari kepolisian yang nanti kan mau tidak mau mereka akan melahirkan kebutuhan-kebutuhan poluan terdidik gitu ya untuk memiliki kapasitas dan sumber daya di tiap tingkatan itu. Hai Mariati mengungkap selama ini berdasarkan catatan KPAI, kasus-kasus yang teradukan di kepolisian itu baik di tingkat Polsek hingga yang tertinggi ya, di Bareskrim Polri itu masih mengalami hambatan keadilan ya. Belum lagi penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum atau APH itu masih lemah nih dalam upaya meningkatkan perspektif perlindungan anak. Oke Wahyu, soal kasus-kasus itu tuh kita akan obrolin lebih lanjut usai jeda. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of a person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Balik lagi di What's Trending, edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, asa kepada Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak. Masih bersama News Editor KBR, Wahyu Setiawan. Nah Wahyu, kalau dilihat selama ini, apa aja sih tindak pidana yang paling tinggi dengan perempuan dan anak sebagai korban? Oke, soal itu kita sudah mencari tahu ya dengan Koordinator Pelaksana Harian dari Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau APIK, Khotimun Sutanti. Jadi menurut dia, yang saat ini masih jadi kasus tertinggi adalah KDRT ya, atau kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian diikuti dengan kasus kekerasan ataupun kekerasan seksual ya, yang berbasis gender, begitu. Online? Ya, betul. Kekerasan seksual berbasis gender online. Kalau tindak pidana yang dihadapi oleh perempuan ya, yang sebagai korban ya, dalam hal ini memang paling banyak adalah KDRT dan
kekerasan berbasis gender online ya, atau kekerasan seksual berbasis online, berbasis elektronik. Itu yang paling tinggi ya selama ini. Nah, kalau kekerasan seksual berbasis elektronik itu memang semakin tingginya itu kan sejak pandemi COVID-19 ya. Itu dan nggak turun sampai sekarang, jumlahnya tetap tinggi. Dan KDRT itu dia hampir selalu menduduki posisi jumlah kasus yang paling tinggi. Nah, KDRT ini juga rentan ya, seringkali di lapangan itu masih sering di dalam tanda kutip dicoba didamaikan oleh polisi yang kemudian polisi ini tidak melihat bagaimana adanya relasi kuasa yang timpang gitu loh antara korban dengan pelaku gitu ya, atau misalnya korban kekerasan seksual yang kemudian diarahkan untuk menikah dan seterusnya, itu sebetulnya tidak tepat ya gitu untuk diterapkan gitu. Nah, kalau kekerasan seksual berbasis elektronik itu kendala-kendalanya memang juga terkait dengan bagaimana mengakses itu ya. Kan hanya sedikit ya yang memiliki fasilitas untuk digital forensik ya di Mabes Polri dan hanya beberapa saja yang sekarang sudah punya di cyber ya. Nah, itu perlu dikuatkan oleh direktorat ini gitu. Nantinya ke depan supaya akses korban dan bagaimana proses penanganan kasus ini bisa lebih tepat dan alat bukti ini bisa lebih cepat diproses juga gitu oleh kepolisian. Nah, harapannya seperti itu ya. Nah, Wahyu, jadi sebelumnya gimana nih kasus-kasus itu ditangani sebelum ada direktorat baru ini? Banyak hambatan ya, tentu ya. Menurut Hotimun dari LPH Apik, yang masih lemah dalam menangani kasus-kasus tersebut adalah perspektifnya ya. Jadi perspektif aparat dalam menghadapi perempuan sebagai korban, seperti victim blaming ya, atau menyalahkan korban dan sebagainya. Jadi ketika perempuan jadi korban dipaksa, justru seakan-akan disalahkan. Kalau saya menyebutnya korban yang jadi korban lagi gitu. Misalnya sebelumnya itu kan memang sudah ada ya sebetulnya unit-unit PPA itu di Polres gitu ya. Kalau Polsek kan memang belum ada ya. Nah, itu sebetulnya memang merupakan unit pelayanan khusus yang selama ini menangani kasus-kasus yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Nah, tapi kan memang dibutuhkan ya suatu struktur yang dia diberikan mandat yang kuat gitu ya untuk bisa memantau sekaligus memperkuat gitu ya nanti kelembagaan dari kepolisian, terutama unit-unit PPA ini, kelembagaan dan juga personal termasuk perspektif korban dari kepolisian. Karena kalau dari pengalaman kantor-kantor LBH Apik selama ini ada beberapa kendala ya yang dihadapi, yang semakin hari itu ya masih ditemukan ada aja gitu ya sikap dan perspektif aparat penegak hukum itu terutama polisi gitu yang ada di garda depan tentunya dalam pertama kali ya yang dalam proses peradilan pidana itu yang dihadapi oleh perempuan korban terutama ya yang kami hadapi. Nah, misalnya bagaimana perspektif korban itu kadang tidak kuat atau bahkan sangat lemah gitu ya. Kemudian masih ada victim blaming gitu kan. Kemudian misalnya penerapan restoratif justice yang tidak tepat gitu ya. Nah, kemudian ya berbagai hal lah ya kalau terkait dengan sikap dan perspektif gitu ya oleh aparat penegak hukum di lapangan. Oke, jadi dengan dibentuknya Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang nih Wahyu, nanti bakal ada perubahan positif nggak sih kira-kira? Harapan dan harusnya ada ya, tapi itu mungkin perlu waktu karena tadi yang sempat kita bahas ya, sebelumnya di level terendah seperti Polsek, Polres itu pasti akan ada penyesuaian ya Lea ya. Meski demikian, ada juga nih saran atau masukan ya dari Hotimun Sutanti dari LBH Apik. Nah, ini tuh perlu ada program-program yang nantinya kita harapkan itu akan disusun ya dan dilakukan oleh Direktorat PPA ini. Dan juga harapannya memang nanti Direktorat PPA ini memperkuat kelembagaan dari unit-unit PPA yang sudah ada saat ini gitu, dan termasuk fasilitasnya gitu yang lebih ramah perempuan misalnya ya, jadi ruang konsultasi yang lebih aman gitu, yang lebih baik gitu ya, karena memang sebelumnya ada juga ruang-ruang konsultasi itu yang belum standar sebetulnya ya untuk perempuan dan anak gitu, jadi masih bisa kedengeran misalnya dari sebelah atau ruangannya yang masih belum ramah perempuan dan anak. Nah, itu kita harapkan nanti dari adanya Direktorat PPA itu ada perubahan gitu ya, dari sebelumnya yang masih ada persoalan fasilitas, kemudian struktur, kelembagaan Polri yang masih belum kuat ya, terutama di daerah-daerah ya. Kita ngelihatnya jangan hanya di Jawa gitu, tapi di daerah-daerah juga. Jawa pun masih banyak juga yang bermasalah kan. Dan perspektif korban gitu ya, yang lebih kuat gitu.
Oke, yang jelas kita juga mau tahu nih dan kalian ya bisa nih ikut mengawal gimana sih kinerja dari Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang ini. Nah, kalian juga bisa ya komentar di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Karena What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending kali ini bersama saya The News Editor KBR, Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan.